Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita masuk ke pembelajaran biologi, masih di sistem ekskresi. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas sistem atau alat ekskresi pada manusia yang kedua, yaitu kulit. Hal-hal yang penting pada kulit, yang pertama, bahwa kulit merupakan organ terbesar pada permukaan tubuh. Jadi bisa kita bayangkan tubuh kita ini terdiri dari permukaan kulit yang begitu luas. Kulit memiliki tebal sekitar 0,01 sampai 0,5 cm. Jadi 0,5 cm ini biasanya pada telapak kaki maupun pada telapak tangan. Sedangkan 0,01 itu berada pada bagian alis mata. Kulit sebagai alat melindungi tubuh, melindungi terhadap suhu, melindungi terhadap kuman, melindungi terhadap gesekan, dan melindungi terhadap zat-zat kimia yang berupaya masuk ke dalam bagian jaringan bawah kulit. Kulit ini juga sebagai alat ekskresi, yaitu berupa keringat, di mana keringat mengandung air, garam dapur atau natrium klorida, urea, dan zat-zat lainnya. Kelenjar keringat ada kurang lebih 2 juta yang tersebar pada permukaan tubuh orang dewasa, sehingga orang dewasa bisa memproduksi keringat kurang lebih 225 ml. Nah, untuk memahami bagaimana tentang kulit, mari kita ikuti penjelasan bagaimana deskripsi tentang kulit serta keterangannya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Organ yang selanjutnya kan tadi udah ginjal, sekarang adalah kulit ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, struktur kulit ya. Jadi kulit itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa lapisan ya. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan ada lapisan subkutan ya. Nah, di lapisan epidermis, nah ini kan lapisan paling atas. Di lapisan epidermis ini terdiri dari stratum corneum. Nah, di sini ya, stratum corneum, yaitu sel-sel yaitu lapisan kulit yang mati. Ya, jadi ini yang biasanya sering mengelupas, ini adalah bagian ininya, stratum corneumnya. Nah, lalu ada stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini yang mengandung pigmen. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang itu ada yang warna kulitnya itu putih, kuning, sawo matang maupun agak ke coklat-coklatan. Nah, di sini karena di stratum granulosum ini dia menyimpan pigmen ya. Terus ada stratum germinativum, itu yang selalu membentuk sel-sel kulit ke arah luar. Nah, yang kedua adalah dermis. Nah, di mana di dermis ini terdapat ini ada kapiler-kapiler darah, terus ada otot penyangga ini, ujung rambut, akar rambut. Nah, ini ada akar rambut juga, ada saraf, dan yang paling penting itu apa? Ini ada kelenjar keringat ya, atau glandula sudorifera namanya. Nah, kelenjar keringat inilah yang berfungsi sebagai ekskresi, yaitu tempat pengeluaran apa? Keringat ya. Nah, keringat ini banyak mengandung air dan NaCl ya, garam, dan juga sedikit urea. Nah, kalau misalnya di lapisan subkutan, di sini banyak sekali ini ya, lemak-lemak. Nah, gitu. Nah, keringat ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya itu adalah aktivitas tubuh ya. Jadi orang yang banyak kerja, orang yang bisa kerjaannya diam di rumah,
apakah pengeluaran keringatnya sama? Oh, jelas berbeda. Jadi ini sangat berpengaruh. Dan juga dari usia nih. Terus jenis kelamin juga, dan juga suhu lingkungan, ya kan? Bahkan kita bisa merasakan ketika suhunya itu naik, terkadang kita selalu banyak mengeluarkan keringat. Sedangkan ketika kita berada di tempat dingin, keringatnya itu cenderung gak ada, bahkan ya sedikit gitu ya. Nah itu, jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terus fungsi dari kulit ini apa? Yaitu sebagai pelindung tubuh dari mikroorganisme, terus pengaturan suhu tubuh, pembuangan zat berlemak, air, dan ion dalam bentuk keringat, dan juga sebagai reseptor khusus yang mendeteksi suhu, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Ya, jadi itulah yang merupakan tambahan bagaimana tentang kulit. Nah, sekarang kita perhatikan gambar penampang kulit, mulai dari lapisan epidermis, dermis, dan subcutaneus tisu atau lapisan yang dijumpai banyak lemak. Baik, kita teruskan. Ini juga hal yang sama, gambar penampang kulit yang sifatnya 3 dimensi. Ada lapisan atas atau epidermis, kemudian dermis, lemak, dan di sini terdapat pembuluh darah. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang bagaimanakah proses keluarnya keringat? Apa tujuan dari berkeringat? Nah, proses keluarnya keringat, terbentuknya keringat di bawah pusat pengaturan suhu, itulah hipotalamus, yang berada di bawah otak besar, yang berfungsi mempengaruhi perubahan suhu lingkungan. Nah, bila suhu lingkungan meningkat, maka aliran darah juga meningkat. Lalu pembuluh darah kulit melebar. Hal inilah membuat kelenjar keringat aktif, menyaring air dan sisa metabolisme dari darah. Terjadilah penguapan keringat menyebabkan penurunan suhu. Sehingga apa tujuan dari berkeringat adalah menurunkan suhu tubuh agar suhu tubuh kembali stabil. Nah, sekarang kita perhatikan video proses keluarnya keringat. Ketika kamu melakukan kegiatan olahraga atau sedang berada di sebuah tempat yang agak panas, pasti tubuh kamu akan mengeluarkan keringat. Pernah gak kamu berpikir kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat setelah melakukan aktivitas atau berada di tempat yang agak panas? Dan bagaimana proses terjadinya keringat dalam tubuh kita? Air keringat yang keluar dari tubuh kita berfungsi untuk menyeimbangkan suhu tubuh kita tetap pada suhu yang normal, yaitu 36,8 derajat Celcius. Ketika kamu berada di tempat yang kondisi cuacanya agak panas, tubuh kamu akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh yang semakin panas secara alami. Ini bertujuan agar suhu tubuh kamu tetap konstan. Keringat sama seperti zat cair lainnya, dapat menguap bila ada panas, dan panas yang berasal dari tubuh kita membuat keringat menguap. Nah, ketika terjadi penguapan tadi, maka panas tubuh kita akan terserap dan membuat suhu tubuh turun. Inilah alasan kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat, yaitu sistem dalam tubuh yang bertujuan untuk menormalkan suhu tubuh kita. Biasanya, keringat akan muncul ketika kita melakukan aktivitas fisik yang agak berat yang membuat tubuh berangsur-angsur semakin panas, atau saat kondisi cuaca panas. Kulit adalah jaringan tubuh kita yang sangat berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Lapisan kulit itu antara lain lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Pada bagian dermis kulit, ada sekitar 2 juta kelenjar keringat yang memproduksi keringat. Lalu, kenapa ada orang yang keringatnya bau? Keringat yang bau terjadi karena kelenjar apokrin dalam tubuh menghasilkan keringat yang kental karena mengandung lemak.
sel kelenjar apokrin mudah rusak dan bersifat alkali dan dapat menimbulkan bau. Pada dasarnya, keringat kita itu tidak bau. Bau keringat yang terjadi itu karena sel kelenjar yang rusak itu membusuk dan terserang bakteri. Itulah yang membuat munculnya bau keringat yang khas tersebut. Oke, itulah alat ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Nah, sekarang alat ekskresi yang ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru yang sudah kita pelajari adalah berupa alat pernapasan. Nah, selain alat pernapasan, ternyata paru-paru juga sebagai alat ekskresi. Nah, paru-paru berperan mengekskresikan karbon dioksida dan air melalui proses pernapasan. Pada prinsipnya, pengangkutan karbon dioksida melalui 3 cara yang sudah pernah kita singgung, yaitu larut dalam plasma darah kurang lebih 5%. Lalu karbon dioksida diangkut oleh hemoglobin membentuk ikatan karboksi hemoglobin sebesar 30%. Dan sisanya 65% dalam bentuk ion bikarbonat. Sehingga disimpulkan pengangkutan karbon dioksida yang paling banyak adalah dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, sekarang kita perhatikan video yang menerangkan paru-paru sebagai alat ekskresi. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja paru-paru sebagai sistem ekskresi. Jadi, selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi. Dengan bernapas, kamu mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan sisa buangan respirasi sel berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui paru-paru. Ekskresi karbon dioksida dan uap air erat kaitannya dengan sistem pencernaan dan sistem sirkulasi pada manusia. Zat nutrisi yang dicerna dari makanan oleh sistem pencernaan tubuh diubah menjadi energi untuk digunakan oleh tubuh. Zat nutrisi diedarkan melalui darah ke sel-sel seluruh tubuh. Di dalam sel tubuh, energi digunakan bersama dengan oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida dan uap air sebagai hasil metabolismenya. Mekanisme pertukaran gas ini dijelaskan sebagai berikut. Karbon dioksida hasil metabolisme sel diikat oleh hemoglobin atau terlarut dalam plasma darah dengan membentuk ion bikarbonat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim karbonik anhidrase. Darah yang kaya karbon dioksida masuk ke dalam jantung dan kemudian dialirkan menuju paru-paru. Saat darah dalam pembuluh kapiler di paru-paru dan berdekatan dengan alveolus, terjadilah proses difusi, yaitu proses perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sel darah merah memiliki konsentrasi gas karbon dioksida yang lebih tinggi sehingga dipindahkan ke alveolus. Sebaliknya, alveolus memiliki konsentrasi oksigen lebih tinggi sehingga oksigen dipindah ke sel darah. Setelah itu, karbon dioksida dan uap air dikeluarkan lewat hidung. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme kerja paru-paru sebagai sistem ekskresi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik, yang keempat atau yang terakhir dari organ ekskresi pada manusia, yaitu hati atau hepar. Hati selain berperan dalam pencernaan, juga sebagai alat ekskresi. Coba ingat kembali, bagaimanakah peran hati pada pencernaan? Itu sebagai kelenjar pencernaan mengeluarkan getah empedu untuk mencerna lemak. Hati juga berperan sebagai alat ekskresi di mana setiap hari dia mampu mengeluarkan getah empedu sebanyak 0,8 sampai 1 liter empedu yang mana mengandung berupa air, garam-garam empedu, fosfolipid, asam empedu, kolesterol, dan zat warna berupa bilirubin dan biliverdin. Nah, sekarang kita perhatikan video yang menerangkan peran hati. The liver, your heaviest organ, weighing in at around 1.5 kilograms, has 500 vital functions.
Incredibly, it can maintain normal function with only 30% of its cells in working condition. The liver consists of two main lobes, each of which is composed of thousands of lobules. In this video, we're going to focus on some of the liver's main functions. The liver plays an important role in filtering blood. At any given moment, your liver contains about 13% of your blood volume. Well-oxygenated blood from the heart flows downward through the aorta, which curves behind the liver. It then travels up into the right and left hepatic arteries. Blood takes the return trip from the liver to the heart by exiting the hepatic vein and entering the inferior vena cava. Blood also enters the liver through the portal vein. This blood comes from the gastrointestinal tract and contains toxins such as alcohol and drugs. The liver detoxifies the blood so that the blood leaving via the hepatic vein is free of toxins. However, your liver filters out more than just toxins from your blood. Red blood cells begin their life cycle in the bone marrow. They live around 120 days until they undergo hemolysis in the liver. Hemolysis occurs when Kupffer cells, which are macrophages residing in the liver, perform erythrophagocytosis on senescent red blood cells. These Kupffer cells also serve as part of your body's immune system. Kupffer cells make up 80 to 90% of your body's tissue macrophages and are activated when they sense bacteria or bacterial endotoxins. Upon activation, they release various products, including cytokines, reactive oxygen species, and nitric oxide, all to defend the body. You can also thank your liver the next time you get a paper cut. The reason why you don't bleed to death is thanks to clotting factors, which create a kind of natural band-aid. Many of these clotting factors are synthesized by the liver. Thanks to these clotting factors, when a blood vessel is broken, hemostasis, which is the process that stops bleeding, can occur. Your liver also plays a major role in digestion. It helps digest fats by synthesizing bile and helps you absorb vitamins and minerals. The gallbladder, a pear-shaped organ that sits under your liver, is a bile reservoir. Hepatocytes within liver lobules produce bile. Small ducts connect lobules to larger ducts, leading to the hepatic duct. The hepatic duct transports the produced bile to the gallbladder, which stores bile, as well as the duodenum, the portion of the small intestine closest to the stomach. Before a meal, your gallbladder is full of this bile, since it's just been accumulating without being released. After a meal, your gallbladder is much emptier. The bile released helps to digest and absorb fats and fat-soluble vitamins. Your liver is also critical to the absorption of certain vitamins and minerals, including vitamins A, C, D, B12, E, and K. Vitamin A is important for the maintenance of healthy skin, a healthy urinary tract, healthy lungs, and healthy intestines. Deficits also lead to dry eyes more prone to infections. Vitamin C is important for the health of your teeth and gums, as well as bone health and absorption of iron into blood. Vitamin D helps your body absorb phosphorus and calcium, which is essential for your bones. Vitamin B12 is important for nerve and red blood cell functions. Vitamin E is an antioxidant, protecting your body from free radicals. Finally, vitamin K protects your bones and helps your blood clot normally. Your liver also works in concert with your pancreas to maintain healthy blood glucose levels and keep your body appropriately energized. Maintaining healthy blood glucose levels is important because hypoglycemia, or low blood sugar, can result in these symptoms, while hyperglycemia, which can result from diabetes, can result in these symptoms. Waking up after a long night's rest, your body is in a fasted condition and your blood glucose is low. To remedy this, the pancreas secretes the hormone insulin into the blood. When the insulin reaches the liver, it breaks down glycogen, a multi-branched polysaccharide, down into glucose, and it releases it into the blood, hence restoring normal blood glucose levels. Let's say you went to your grandma's house, and she had a delicious platter of baked goods. Your blood glucose levels are now going through the roof. Now, your pancreas released the hormone glucagon into your bloodstream.
Once your liver senses the increased levels of glucagon, it starts absorbing the excess glucose into your bloodstream and converting into glycogen. Storing it thus will help you survive the horrid few hours of starvation until you get home and dig into a tub of ice cream hidden at the back of your freezer. There are numerous other functions that the liver performs, but those were some of the major ones to remember. Oke, itulah merupakan video menerangkan bagaimana hati sebagai alat ekskresi. Nah, sekarang kita perhatikan gambar hati yang terdiri dari dua lobus, baik lobus kanan maupun lobus kiri. Mana lobus kanan lebih besar ukurannya daripada bagian kiri. Nah, dilengkapi dengan kantung empedu dan di dalamnya berisi getah empedu. Nah, ini gambar kantung empedu yang bisa membentuk kristal atau batu empedu. Hal ini yang tidak diharapkan, karena kalau ada batu empedu berarti menunjukkan gangguan sekresi dari getah empedu. Nah, selain hati sebagai alat ekskresi, ternyata hati juga merupakan tempat perombakan eritrosit yang sudah tua. Umur eritrosit 120 hari akan dikembalikan ke hati. Nah, kita perhatikan eritrosit yang sudah sampai ke hati akan dipecah atau diuraikan menjadi 3 komponen utama, yaitu heme, Fe, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, sementara Fe atau zat besi disimpan di hati, sedangkan globin dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru. Bilirubin yang berasal dari heme itu akan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin inilah yang berperan untuk mewarnai feses maupun urin, sedangkan biliverdin berupa zat warna empedu yang disalurkan ke kantong empedu. Berarti kantong empedu yang berisi empedu ternyata berasal dari material eritrosit yang dirombak. Nah, fungsi hati yang berikutnya adalah tempat terbentuknya urea saat degradasi amonia. Ingat, protein tidak pernah disimpan, malahan diuraikan atau terjadi degradasi. Nah, kita perhatikan ada berupa siklus Krebs dalam pembentukan urea. Nah, kita mulai dari nomor 1, yaitu asam amino ornitrin yang bereaksi dengan NH3 atau amonia ditambah dengan karbon dioksida akan menghasilkan asam amino sitrulin ditambah dengan urea. Nah, terjadi pembentukan urea. Kemudian yang ketiga, asam amino sitrulin ditambah dengan amonia akan menjadi asam amino arginin. Asam amino arginin akan menjadi asam amino ornitin ditambah dengan urea. Dan ini peran dari enzim arginase. Ya, dalam siklus Krebs akan menghasilkan berupa urea yang akan dikeluarkan dari hati menuju ginjal dan akhirnya keluar bersama urin. Nah, itulah yang merupakan pembelajaran tentang alat ekskresi berupa kulit, paru-paru, dan hati. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.